Kiranya firman ini menjadi berkat buat kami semua. Kami akan menyampaikan kepadamu melalui pribadi Roh Kudus Tuhan. Di mana pada saat ini 10 hari ini banyak umatmu menantikan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Seperti yang terjadi pada hari Pentakosta Tuhan di loteng atas. Kami percaya kau juga akan bisa melakukan pada saat ini di mana kami ada di Zoom ini. Dengan kekuatanmu, dengan kuasamu Roh Kudus. Tanpa engkau kami tidak bisa banyak berbuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Waktu yang diberikan buat kami dari Ibu, terima kasih. Ya, dalam 10 hari, mulai hari yang kemarin, hari Kamis, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan setelah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan berjanji kepada kita. Kita buka di dalam Kisah Rasul-Rasul 1, pasal 1 ayat keempat. Tolong co-host bisa bantu kami. Kisah para Rasul, pasal 1 ayat keempat. Ya, saya akan bacakan biar cepat ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kudengar daripadaku. Apa sih yang disebut janji Bapa? Janji Bapa itu yaitu turunnya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang digenapi di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi pentingkah Roh Kudus itu? Sangat-sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena Yesus pun sebelum dia melayani di muka bumi selama 3,5 tahun, dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia taat sekali sama Roh Kudus. Mengapa Yesus sampai taat sama Roh Kudus? Karena kedudukan Yesus, Bapa atau Allah atau Roh Kudus itu setara. Sama, tidak satu yang lebih tinggi atau sebaliknya tidak yang satu lebih rendah. Semuanya setara. Jadi kita tidak bisa mengambing hitamkan salah satu. Semuanya punya kedudukan yang sama. Sehingga Yesus sadar, Yesus tahu bahwa dia tidak bisa melakukan mujizat. Dia tidak bisa melakukan segala kuasa-kuasa yang supranatural tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa kerjasama dengan Roh Kudus. Dari mana ayat yang mendukung di dalam hal dia harus kerjasama dengan Roh Kudus? Kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat 1. Lukas 4 pasal 1. Ya. Oke, saya akan bacakan ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh siapa nih? Roh Kudus ke padang gurun. Bukan Yesus membawa Roh Kudus, tapi Roh Kudus membawa Yesus. Ini bicara ketaatan, saudara. Biarpun Yesus adalah Tuhan, tapi jangan lupa, Yesus itu juga manusia 100%. Jadi tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa berbuat banyak. Sehingga dalam kerjasama ini sangat luar biasa. Bahkan Roh Kudus di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, di situ dengan jelas juga Allah bekerja sama dengan Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi. Nanti bisa buka di rumah ya untuk menyingkat waktu. Dan bahkan di situ dikatakan
Allah bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan Allah. Nah, kita ini siapa? Yang jelas bukan Yesus, karena Yesus belum lahir di bumi. Kita ini siapa? Roh Kudus. Jadi dia punya peranan yang sangat penting. Jadi, apakah perlu kita Roh Kudus? Sangat perlu. Karena Roh Kudus dia punya pelayanan yang luar biasa. Salah satunya mengisapkan akan dosa. Roh Kudus juga roh penghibur. Kalau kita dalam kesusahan, sedih, putus asa, Roh Kudus tugasnya menghibur di dalam kehidupan kita. Apakah ada ayatnya Pak Moses? Ada. Saudara bisa baca di Yohanes 14. Saudara bisa lihat di situ. Roh Kudus juga roh kebenaran. Jadi kalau namanya kebenaran berarti ada yang namanya lawan dari kebenaran adalah salah. Jadi kalau dia kebenaran berarti dia benar, nggak mungkin salah. Ya. Terus Roh Kudus adalah mengisapkan akan dosa. Dia mengingatkan kalau kita bersalah. Dia mengingatkan kalau kita berdosa. Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya kita terus kembali kepada Tuhan. Manusia bisa berdosa enggak? Bisa. Pendeta bisa berdosa? Bisa. Semuanya bisa. Sekejap, sedetik pun kalau kita ada pikiran tidak baik dengan seseorang, saudara, suami, istri, anak, dan sebagainya, itu bisa dikatakan dosa. Maaf Pak, salah mic-nya Pak, tolong di mute. Ya, saya enggak ninggol ya. Kalau iso mati sendiri. Ya, sekarang udah dengar ya suara saya? Sudah Halo? Pak, sudah. Udah ya Pak Yulis, Sudah. oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi yang bisa mengingatkan akan dosa kita, kesalahan kita itu Roh Kudus. Ya, dia mengisapkan akan dosa. Dan Roh Kudus itu roh penolong. Nah, ini. Apapun permasalahan kita, apapun problem kita, dia sanggup menolong kita. Dan Roh Kudus bisa juga melepaskan kita dari jeratan kuasa kegelapan atau iblis. Nah, kebetulan saya kan bidangnya di sini, saudara ya. Saya mau cerita lagi, bukan yang kemarin pelayanannya Pak Wilson, yang kemarin kesaksian ya. Itu bersama Bu Ong Liling sudah disaksikan sama Pak Wilson, bagaimana kami bersama tim, bersama Bu Ong Liling, perang itu habis-habisan betul, saudara. Tapi luar biasa, Tuhan jauh lebih luar biasa di antara segalanya. Karena di situ dalam penglihatan Pak William sudah di Cepakno peti mati, saudara. Dan itu di situ wajahnya sudah wajah fotonya beliau. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Amin. Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan menyembuhkan sehingga dia bisa bersaksi, bisa melayani kembali, dan Tuhan memberikan kesempatan panjang umur untuk melayani selanjutnya. Saya bersaksi tentang hari apa ya? Ini setelah Senin. Ya, Senin. Saya dapat telepon dari seorang anggota Jum di sini. Teleponnya jam 10 malam, saudara. Tapi Bu Ong Lili sudah bilang, telepon aja Pak Musi itu kalau tidur jam 12 ke atas. Ya. Bener, di telepon saya ada. Ada apa, Bu? Ya cerita bla 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 bla. Pak, saya ingin dilepaskan. Bisa enggak, Pak? Doakan ini saya ini dan sebagainya. Tapi ini jarak jauh. Nah ini luar biasa. Terus dia ngomong ini jarak jauh ya Pak. Ya nggak apa-apa. Memangnya Roh Kudus jarak jauh, jarak dekat nggak bisa. Roh Kudus, saya buka rahasianya. Kalau roh jahat, Lucifer pemimpinnya dan juga antek-anteknya, dia dibatasi dengan lokasi tempat. Contoh, kalau ada orang kuat atau kuasa yang penunggu yang di Jawa, contohnya Minoro Kidul dikuasai, dia menguasai Jawa, terus Opo-Opo menguasai dari Kalimantan, ya toh. Terus kalau di Afrika itu menguasai dalam ilmu vudu banyak. Kalau di Bali itu Lea, ya itu dia nggak bisa
langsung nyerang di luar pulau karena dibatasi oleh laut. Harus dia izin, dan itu tidak mudah. Tapi kalau Roh Kudus, dia tidak dibatasi ruang gerak dan waktu. Mengapa? Karena dia Roh Allah sendiri. Dia Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Ini harus kita pegang, ya. Bahkan ada firman Tuhan katakan, rohku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus bilang seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut. Singkat cerita, telepon ngomong bla 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 ini. Saya Pak Dokter ya, Roh Kudus, masalahnya di mana sih Roh Kudus? Ini. Akhirnya temulah suatu titik. Ini Pak. Oke. Sekarang ampuni, maafkan dia. Kalau enggak, ya selamanya kau akan menghadapi masalah. Ya keluar masuk. Ya, kalau keluar masuk Roh Kudus nggak apa. Roh Kudus jangan keluar masuk sih. Maksud saya roh yang lain keluar masuk kan, wah susah kita, mumet sudah. Nah, singkat cerita, oke, saya tuntun, kita ada pengakuan, karena harus itu ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan nggak bisa. Singkat cerita, aku tanya, kamu selama ngikutin acara Bu Ong Liling sudah Tuhan kasih bahasa roh belum? Belum Pak. Boro-boro bahasa roh mau ngomongnya susah. Pengen ya pengen Pak, tapi tidak tahulah kehendak Tuhan. Oke, sekarang kalau memang rindu, sekarang tangan kamu tumpangkan yang sudah diurapi Tuhan, kami doakan, saya tuntun, terus ditaruh di atas kepala. Ya, di sini pun bisa nanti. Yang penting kamu punya iman enggak? Nah, kalau enggak punya iman ya kan sesuai iman kita, saudara. Ya, karena kita harus mempunyai kepercayaan bahwa Roh Kudus berkuasa, tidak dibatasi ruang gerak dan waktu, dimanapun berada, kuasa itu bisa Tuhan karyakan. Ya, singkat cerita, dia tumpang tangan di sini, terus dia ngomong, Pak gelap, Pak gelap. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Waktu sebelum bahasa roh ya, ini yang lain lagi deh. Ini yang awal tadi lupa saya. Waktu saya turut tumpang tangan di sini, Pak gelap ya Pak, enggak apa-apa. Akhirnya waktu dia lihat, baru dia akan lihat, oh ada monster Pak, ada kakek, nenek tua Pak, nah, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah tahu ada ini, karunia penglihatan ini mungkin udah mulai dikasih tanda-tanda ini kamu, nah itu bisa kamu apa itu perdalam, bisa kamu minta sama Tuhan lebih tajam lagi, akhirnya diusir bersama-sama, diusir dalam nama Yesus, keluar, naga merah juga keluar, terus yang terakhir itu jin keluar dan sebagainya, akhirnya dia merasa plong enak, terus yaitu yang terakhir minta Roh Kudus, akhirnya tumpang tangan di sini. Singkat cerita dia bahasa roh. Bahasa roh itu tidak bisa berhenti. Pak ini tidak bisa berhenti gimana? Waduh, gak bisa berhenti, aku gak bisa turun. Ya kamu pelan-pelan aja, lama-lama pelan-pelan, ya akhirnya bisa ngomong dengan kita. Tapi setelah itu kamu nanti bahasa roh sendiri di rumah, ya. Anu semakin hari semakin dekat. Tujuannya bahasa roh apa toh? Untuk membangun rohani kita, membangun tubuh kita. Kalau nubuat tujuannya untuk membangun orang lain. Harus tahu loh ini ya. Itu ada di 1 Korintus pasal 13-14, saudara bisa pelajari di situ. Roh Kudus, bahasa roh khususnya, tujuannya untuk membangun diri kita supaya kuat. Semakin kita berbahasa roh, makanya orang yang punya bahasa roh kalau doa itu bisa jam-jaman. Tapi kalau orang nggak punya bahasa roh, kalau doa biasanya terbatas. Kalau doanya pokok doa 1, 2, 3 ini sudah cukup biasanya. Terima kasih Tuhan, tidur langsung kan gitu. Tapi kalau orang punya bahasa roh, kalau sudah ngomong bahasa roh, Roh Kudus tuntun nggak bisa berhenti. Nah itu. Terus singkat cerita yang kedua. Terus ada ibu masuk, hamba Tuhan. Enggak bisa tidur lagi saja. Sampai setengah 2. Habis setengah 2 itu, setan sak kompi datang di rumah saya. Mungkin saudara, wah ini Pak Musisi guyon nih. Ah guyon nih enggak. Saksinya ini, ibu yang tak kasih rekaman. Ini loh Bu. Loh, kok bisa gitu Pak?
Jadi ceritanya saya didatengin, tahu kucing. Kalau kucing kawin, ini bukan kucing kawin loh ya saudara. Ini kucingnya ada 3 di atas rumah saya. Dia kerah, berkelahi itu kalau 1 menit, 2 menit, setengah jam saudara. Di atas kamar saya, geludak-geludak terus wow, 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 wow. Wah saya akhirnya ya berdoa. Bahasa roh terus sambil nengking-nengking ya rodok merinding titik saudara. Ini nak kalau nggak sampai keluar ganggu tetangga saya bilang gitu. Ya puji Tuhan setelah 30 menit sampai saya rekam saudaranya. Ada rekamannya nih. Kalau mau dengar rekamannya. Tapi nah kalau orang saudara takut sih. Suaranya itu kalau kayak suara setan saudara. Jangan dengarkan aja. Ya. Jadi dunia roh itu ada. Dunia roh itu ada saudara. Bukan berarti nggak ada. Ada. Nggak percaya. Boleh saudara nggak percaya. Nanti ada suatu ketika saudara yang percaya. Saya tidak nyalakan saudara boleh tidak percaya. Kan kita sudah punya Yesus Pak, tidak mungkin diserang. Kita kan sudah punya Yesus, tidak mungkin disantet. Ya udah tidak apa-apa. Nanti kalau ngalami baru terasa, bisa merasakan oh ternyata serangan itu ada, bukan tidak ada. Makanya kita hati-hati dalam hidup ini karena kedatangan Tuhan sudahlah sangat-sangat dekat, sehingga kuasa roh jahat pun semakin gentar dari segala sisi dia akan nyerang kita. Jangan sampai kita lengah. Jangan kita sampai diadu domba. Jangan sampai kita dipakai untuk memecah belah dan sebagainya. Itu pekerjaan iblis. Kalau pekerjaan Tuhan, tujuannya apa? Membuat damai sejahtera, membangun, mempersatukan, mengasihi, mengampuni, melakukan hidup benar, itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada cerita, wah harus ini, oh itu, nah, itu jelas bukan dari Tuhan. Pokoknya sesuatu yang negatif itu jangan didengar lah. Kalau kita terlalu banyak mendengar, apalagi dengan iming-iming, wah nanti ini itu, nanti ujung-ujungnya kita kecewa, saudara. Jadi dalam hal ini mari kita betul-betul minta pimpinan Tuhan. Mengapa Tuhan sampai Bapa sampai berkata, Yesus sampai berkata waktu sebelum naik ke surga, nantikanlah janji Bapa. Akhirnya murid-murid taat setelah dia di loteng atas berdoa, berpuasa, akhirnya lidah-lidah seperti api turun dari langit, dari surga, hinggap di dalam tubuh setiap murid-muridnya, termasuk Petrus. Yang dulunya Petrus tidak berani berkhotbah. Yang dulunya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Akhirnya dia punya keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang membuat dia berani? Tidak lain adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus pun bisa diajak bicara, saudara. Mungkin saudara kaget, masa Pak Moses Roh Kudus bisa diajak bicara. Roh Kudus itu suatu pribadi, saudara. Dia itu seperti kita, manusia. Manusia kan pribadi kan? Ya, unsurnya ada tubuh, ya kan? Ada jiwa, ada roh. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada jiwa, dia adanya tidak ada tubuh. Dia adanya roh. Dan dia bisa dijak bicara. Tolong bisa dibukakan di dalam, kalau tidak salah Kisah Rasul-Rasul pasal 11 ayat 13. Atau mungkin sebaliknya ya. Kisah Rasul-Rasul ya ayat 13-11. Saya tidak ngecap loh saudara, sesuai dengan firman. Saya kalau nyampaikan kalau tidak sesuai firman, saya juga nanti dikarai ajaran sesat nanti. Oke, ya ayat 13 ya. Setelah mereka tiba di kota
kota, naiklah mereka ke ruang atas. Nah, ini murid-murid Yesus, saudara. Naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah siapa ini? Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Petrus, Yohanes, Yakobus ini murid yang dikasih Tuhan. Yang paling dekat dengan Yesus siapa? Yohanes ya. Dan Andreas, Filipus. Loh, ini kok tidak sama ya? Sebentar. 11, sorry, 13. Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 2. Biru, ayatnya 2. Pasalnya 13 ayat 2. Maaf ya. Oke. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Tuhan Yesus. Ayatnya seperti itu. Berkatalah Allah Bapa. Ayatnya seperti itu. Di sini dikatakan apa? Berkatalah Roh Kudus. Berarti kata yang diperkatakan dalam bahasa Indonesia itu berkata. Berarti dia berucap. Dia bisa ngomong. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Gimana Pak caranya bisa mendengar Roh Kudus? Nah ini saya berikan tipsnya ya saudara. Semuanya akan bisa seperti bohong liling, seperti hamba-hamba Tuhan lain yang dipakai Tuhan ya. Gimana Pak supaya saya bisa mendengar suara Roh Kudus? Gampang sebenarnya saudara. Kalau saudara telepon sama istri saudara atau suami saudara, anak saudara, apakah pernah waktu telepon saudara sama istri saudara? Salam, istri, kan tidak mungkin. Paling nyebutnya yang ya, yang sayang atau nama orangnya gitu ya. Terus pada saat itu pun dia telepon terus dia tidak nyebut namanya, saudara dengar suaranya. Saya percaya kalau kita, siapapun yang menelpon itu saudara kita atau famili kita atau keluarga kita, kira-kira kita dengar enggak suara orang itu? Oh ini siapa? Oh ini Tony, anak saya. Oh ini suaranya suami saya, istri saya. Mengapa dia tidak menyebutkan suaranya, namanya, saudara mengenal suaranya? Apa? Karena ada hubungan intim. Ada hubungan yang sangat dekat. Bahkan kalau anaknya ya, punya anak 3 gitu ya, kita punya lotengnya. Dia turun dari loteng kakinya, sandalnya. Waktu dia nginjak kaki ini, oh ini mesti si Joni, oh ini mesti Linda atau siapa gitu. Mengapa saudara tahu? Ya karena kita hubungannya akrab erat. Begitu pula untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Kalau hubungan kita dengan Tuhan akrab erat, pasti tidak akan sulit. Caranya gimana Pak? Baca firman Tuhan, sering ya. Terus baca firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan ngomong melalui firman Tuhan. Terus apa lagi? Menyembah, memuji Tuhan, ya. Nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi ya baca firman. Kalau nggak bisa baca firman ya talentane nyanyi ya nyembah sama Tuhan. Nanti akan mendengarkan suara Tuhan. Apalagi dengan puasa. Lebih cepatnya biasanya dengan puasa. Dengan puasa banyak doa, jam-jaman sama Tuhan. Oh cepat itu. Oh nanti kamu harus ini dan sebagainya. Itu yang dimaksud mengapa Petrus, Paulus, Yakobus dan Yohanes sangat peka dengan tuntunan Roh Kudus, dengar suara Roh Kudus karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi bisa enggak semua orang bisa? Cuma kan kebanyakan manusia kan kemauannya kan tinggi. Lebih banyak mikirkan tentang maaf, besok saya mau makan gimana ya, besok saya kerja dapat
gamto dapat uang di mana ini dan itu. Kalau pikirannya kita ke sana terlalu banyak, lah itu kadang-kadang susah kita mendengarkan suara, apalagi kurang dekat. Bukan berarti kita tidak boleh kerja ya, kita harus kerja karena orang tanpa kerja tidak akan makan. Tapi kalau terlalu banyak sibuk dan kerja dan melupakan persekutuan kita dengan Tuhan, itu juga masalah. Makanya kita bisa balance, seimbang ya. Kalau itu seimbang, saya yakin Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan ngomong panjang lebar, tapi di sini kalau ada yang belum menerima bahasa roh, pencurahan roh kudus, saatnya hari ini bisa pakai itu ya, kayak di ini siapa Bu Mariani Kurniawati, Mama Christine yang pakai tangan gini loh. Oh saya belum ya. Untuk sementara yang pakai tangan ini kalau sudah bisa dimatiin, tapi kalau memang belum tidak apa-apa nyalain. Berarti kalau dia ada pakai tangan yang nanti munculnya kuning itu ya, tangan kuning ini ya, tahu ya. Seperti yang punya Ene, Bu Nani, Bu Maria, Bu Nanda dari Bali, nah, seperti itu ya. Berarti saya belum penuh Roh Kudus. Nanti saya akan doakan, nanti ikutin ya, supaya saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi syaratnya satu, syaratnya satu. Kalau mungkin ada unek-unek, namanya manusia ya kan, mesti ada unek-unek. Selama ini ada ganjelan, wah aku kemarin baru marah sama si A, atau mungkin 2 bulan, 3 bulan yang lalu, saya jengkel dengan dia, disakitin hatiku. Aku tidak ada ampun dari dia. Nah ini susah saudara, mau minta kaya pun tidak akan diberi. Jadi ini harus beres dulu. Jadi bagaimana caranya? Nanti saya akan tuntun. Jadi kita minta ampun sama Tuhan, ingat orang itu, sebut namanya, kan tidak ada orang yang tahu di sini kan, nyebut namanya kan. Yang tahu kan orang di rumah, di kamar. Kalau dikunci ya yang tahu saudara dengan Tuhan kan gitu. Sebut namanya. Aku sedang jengkel sama ini Tuhan, aku mengampuni si A, aku mengampuni si B, aku mengampuni istriku, aku mengampuni suamiku, anakku, atau sebaliknya orang tuaku, teman kantorku, teman pelayanan. Nah, kalau ini sudah disebut dan Tuhan benar-benar aku mengampuni, aku mau siap menerima karunia rohmu yang luar biasa, yaitu bahasa roh. Tuhan akan kasih. Dan saya akan minta bantuan, nanti ada yang buka mute-nya yang sudah bisa bahasa roh untuk membantu saya. Supaya apa? Dengan adanya ini, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan pencurahan roh kudus akan dinyatakan dengan luar biasa. Kita harus percaya dengan iman. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bisa melakukan kuasanya, saya sebutkan dari awal tadi, tidak dibatasi ruang gerak dan waktu. Ingat ya, tidak dibatasi ruang gerak dan waktu karena dia Allah sendiri. Maha tahu, maha hadir. Berarti kalau maha hadir bisa hadir di seluruh dunia. Apalagi paling ini kan cuma seluruh Indonesia kan. Mungkin ada yang di luar negeri ya, ada di Taiwan atau yang di Singapura, ada yang di mana itu Malaysia. Tapi Tuhan hadir di seluruh penjuru dunia. Jadi dia bisa menjamah saudara. Nanti kalau sudah nirukan doa saya, saudara bisa tumpang tangan ke kepala saudara sendiri. Dan nanti kalau muncul apa-apa, jangan kaget, jangan takut. Kalau muncul langsung tengking dalam nama Yesus, darat. Dalam nama keluar lah, baru Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan bekerja. Nanti kalau ada bahasa roh, jangan takut. Wah ini kok ngomong terus, nggak apa-apa. Nanti dia akan berhenti sendiri sesuai dengan namanya pertama ya, sama dengan orang yang mau lahir itu. Bayi kalau lahir kan pertama ngowek. Kalau bayi tidak lahir,
Nggak nguek-nguek malah tanda tanya, saudara. Dokter takut. Kalau nguek-nguek berarti normal. Nah, kalau saudara nanti bisa bahasa roh, jangan takut, enggak apa-apa. Nanti ngomongnya mama gini ya, kurang apa syakadadadada. Nanti kurang apa syakadadadada, nanti mungkin ada yang belum sampai itu, mas bahasanya seperti bayi. Mamanya seperti itu. Enggak apa-apa, itu bahasa roh. Nanti ngomongnya gurada duka kakuka wah nggak apa-apa, terus dilatih, nanti akan lama-lama saudara akan lancar dan di situ akan menjadi kesukaan tersendiri buat kita. Nah, sebelum sebelum saya doakan, mungkin bisa kesaksian sebentar yang kemarin saya doakan supaya menguatkan yang lain. Gak apa-apa, ayo sebelum saya doakan, mari. Ayo Bu, nanti tak panggil namanya lah kalau nggak mau. Ibu Maureen. Saya tadi di mute, jadi saya nggak bisa ngomong, Pak Stephen Moses. Ah, Nah, ini sekarang sudah dibuka. Ya, yang tadi dibicarakan sama Pak Stephen Gembala, Pak Stephen Moses itu adalah saya. Memang pada hari Senin malam, saya ada pergumulan. Nah, pada waktu pergumulan itu saya cerita ke Cik Ling, saya cerita Cik Ling ngomong, ya udah gini aja, kamu telepon aja Pak ke Pak Stephen Moses. Saya lihat memang jam 10 lebih kali ya, jam 10. Nah, setelah itu, tapi udahlah daripada saya perasaan galau nggak enak, terus saya telepon ke Pak Stephen Moses. Ya puji Tuhan diterima ya. Saya pikir sudah tidur, ternyata belum tidur Pak Stephen Mosesnya. Nah, diterima. Terus saya singkat cerita saya cerita ke Pak Stephen Moses. Nah, seperti yang tadi Pak Stephen Moses ceritakan bahwa saya memang ada pergumulan. Saya memang istilahnya saya ambil dikit lah, saya buka dikit bahwa pergumulan itu saya memang ditarik untuk ikut sana, ditarik yang biasanya saya dicuekin, tapi terakhir-terakhir kok saya ini ditarik terus, ditarik terus tiap hari di WA, ditelepon untuk supaya ikut gitu. Tapi jujur aja saya nggak ada sukacita waktu di ikut disuruh ikut itu nggak memang nggak mau, nggak sukacita. Nah, itu yang menjadikan saya tanda tanya ada apa. Terus ada orang yang telepon saya yang ceritanya menjelek-jelekan, istilahnya mau ngajak ngerumpi yang menjelek-jelekan orang gitu loh. Buat saya sesuatu yang nggak enak untuk didengar, juga untuk menimpali juga nggak enak. Yang mananya akhirnya saya sering berbohong, jujur aja saya kadang berbohong. Tiba-tiba saya sebentar, ada telepon masuk, ada nggak ada. Tapi saya bilang, aduh Tuhan, maaf ya Tuhan, saya berbohong. Tapi daripada telinga saya itu nggak enak mendengar, hati saya juga berisien atau jengkel. Nah, saya akhirnya berbohong. Sebentar, ada telepon. Itu yang saya lakukan. Nah, itu saya ceritakan ke Pak Stephen Moses. Setelah cerita, nah Pak Stephen Moses akhirnya menjadi dokter, menginterview saya, mulai ini ditanyain, itu ditanyain, akhirnya saya cerita semuanya ke Pak Stephen. Pinter Pak Stephen Moses memang kalau giring dikit ya diselingin. Akhirnya saya keceplos semua, saya ceritakan semuanya ke Pak Stephen Moses. Nah, itu memang berjalan kira-kira 2 jaman lah ya. Nah, setelah itu Pak Stephen Moses setelah tahu duduk perkara problema saya, akhirnya Pak Stephen Moses ngomong, ayo Bu, kita sama-sama berdoa. Ya, saya bilang, iya Pak, yuk kita sama-sama berdoa. Nah, singkat cerita seperti tadi, saya disuruh tumpangin tangan saya untuk pegang kepala ini ya. Saya
Terus Pak Stephen Moses doa dengan bahasa roh. Saya juga, sebelumnya maaf, Pak Stephen Moses tanya gini, kamu bisa bahasa roh? Saya bilang, nggak bisa. Saya mau belajar, malah diketawain sama Pak Muslim. Nggak perlu belajar, Bu. Begitu tuh saya diketawain seperti itu ya. Saya kan jadi, ya udah, ya udahlah, saya bilang itu. Udah nyerah. Saya memang nggak bisa bahasa roh. Nah, setelah itu mulai didoakan. Nah, didoakan itu saya tutup mata memang, kepala saya, tangan saya pegang kepala, terus saya mendengarkan Pak Stephen Mosin berdoa. Setelah saya dengarkan itu, saya ikut-ikutan tanpa sadar saya itu keluar bahasa roh. Oh, lama banget sampai nggak bisa berhenti. Tapi di samping bahasa roh, eh, saya itu di depan saya itu memang gelap. Monster-monster itu enggak karu-karuan. Memang ada nenek-nenek yang rambutnya putih itu sampai putih itu menyerangnya itu udah pokoknya serem gitu loh. Tapi mulut ini juga nggak berhenti untuk bahasa roh terus. Nah, di akhir cerita setelah itu ditanyain Pak Stephen Mas, sudah gimana? Eh, sudah bersih ya ini. Enggak, saya bilang gitu masih ada kayak, istilahnya yang hitam-hitam itulah gitu loh. Ya udah kita doa lagi ya. Nah, doa bareng terus akhirnya saya memang ada kelegaan. Terus saya bilang ya sudah Pak Stefan Moses, saya sudah lega. Sekarang saya sudah rasanya lebih 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 ringan lah untuk hati ini plong gitu. Nah, itu yang tadi Pak Stefan Moses menceritakan seseorang itu adalah saya. Kemarin hari Senin malam. Nah, itu didoakan sampai jam 12 malam, sekitar jam 12 malaman. Itu sedikit pengalaman saya waktu saya kontak sama Pak Stephen Moses mengenai pelepasan. Ya, saya terima kasih sama Pak Stephen Moses yang mau bantu saya walaupun pada malam hari. Terima kasih Pak, itu sedikit kesaksian saya. Terima Oke, terima kasih. Kalau kita lihat Bu Morin itu paling setia ya di sini, bahkan nggak pernah lowong loh saya lihat. Yang setia aja itu hal yang tersembunyi banyak orang nggak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Apalagi yang nggak setia, kadang muncul setelah didoakan terus langsung terus hilang. Nah ini biasanya ini masalahnya lebih banyak. Nah kalau mau ya nanti eh, kita nggak salah kok ngampuni orang lain loh. Pak, saya kan nggak salah, dia yang nyakitin saya, Pak. Iya, saya tahu kamu nggak salah, Tuhan tahu. Tapi kalau kamu menyimpan kepahitan, kejengkelan, dendam, sakit hati, itu termasuk dosa. Makanya dosa ini, pikirnya itu dosa kecil, jangan bilang dong, jangan bilang loh. Pikirnya kita dosa besar itu membunuh, mencuri, merampok, begal, itu dosa besar. No, ini kan dosa kelihatan yang semua orang tahu kan, gosip, barang itu kan dosa yang kelihatan. Pikirnya dosa yang nggak kelihatan ini, dosa kecil nggak apa-apa deh. Ini malah justru yang mematikan, saudara. Yang tidak bisa kita masuk surga. Mengapa? Kalau sampai tidak diakui, yang tahu cuma saya dan Tuhan, padahal jangan lupa, iblis tahu, dia roh loh. Makanya jangan heran kalau masih menyimpan ini, ada nubuatan dari Bu Ong Lili masuk, Tuhan tidak jawab-jawab. Karena ada ganjelan ini. Malaikat mau mengasih kado, malaikat mau bawa terbang berkat-berkat yang dinubuatkan itu, langsung iblis ngomong, kat. Nggak bisa. Kamu memberkati dia. Dia belum menyelesaikan firman yang di Markus 11 ayat 24, 26. Apa kata-katanya? Kalau engkau tidak bisa mengampuni kesalahan seseorang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Tapi kalau kamu bisa mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga mengampuni kamu. Dan dosa ini bisa masuk ke level siapa saja, bahkan presiden, bahkan menteri, bahkan pendeta. Nah ini pendeta itu kelihatannya kan kita kayak malaikat ya.
Ketok suci ya, firmannya kan banyak kita bisa main. Belum tentu dia ini hidupnya bersih, belum tentu. Kalau kemasukan ini nggak diselesaikan, nggak masuk surga. Maaf, maaf, yang Pak Pendeta, Ibu Pendeta yang ada di sini, saya termasuk juga. Nah, kan gitu. Tapi yang dosa, yang ketoknya gede itu, begal, mencuri, membunuh, itu tidak masuk kepada segala level. Benar nggak? Nggak mungkin presiden mau bunuh. Nggak mungkin menteri mau bunuh. Pendeta pun mungkin ada, tapi hanya bisa dihitung jari. Tapi kalau dosa dendam sakit hati, itu ombyoan dan bisa masuk dalam segala level. Ngerti ya maksudnya? Justru itu yang bahaya. Dan iblis suka menipu di sini. Pakai kata-kata seakan-akan rohani, kamu kan tidak salah benar. Kamu kan disakitin. Nggak apa-apa, nggak usah ngampuni dia. Kamu benar kok. Nah itu disimpan lama di sini. Bertahun-tahun. Makanya jangan heran kalau ada yang kena kanker nggak sembuh-sembuh. Salah satunya ini, tahu ya, atau sakit yang sudah lama tahunan tidak sembuh. Mungkin karena ini juga disimpan terus sampai mati ya. Kan kasihan malah. Jadi untuk menerima bahasa roh sebenarnya gampang. Yaitu tadi, bersihin dulu, ampuni mereka, siapapun mereka sebut satu persatu, ya Tuhan akan bekerja. Oke, kita masuk satu pujian dulu ya Bu ya, supaya hadirat Tuhan ada ya, biar mengalir. Satu pujian dulu, baru nanti saya akan berdoa. Saudara nirukan doa saya ya, semua di sini ya, di rumah masing-masing. Setelah itu yang rindu punya baptisan Roh Kudus tinggal tumpang tangan di kepalanya seperti Bu Morin itu. Terus nanti, oh ada ini enggak apa-apa. Nanti saya akan bantu untuk mengeluarkan ya, biar Roh Kudus bekerja. Oke, satu lagu aja Bu. Enggak bisa ya Bu ya. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Kita nyanyi nyanyi biasa aja. Tunggu Pak, tunggu Pak Stephen Moses. Oke, siap siap siap. Pak Moses, mungkin lagunya itu Roh Kudus kau hadir di sini kalau ada. Oh Roh iya. kau hadir di sini. Oh ya, sambil nunggu ya, saya akan kasih cerita sedikit. Saya sebenarnya tadi itu ada 30 menit sebelum firman, saya ini tadi diganggu, saudara. Jemaat saya, anaknya kejang-kejang. Terus dia telepon saya ke rumah sakit dulu tadi doakan. Sebelum sini tadi doakan. Tapi puji Tuhan, anaknya sekarang udah tensinya udah normal kembali, tapi tetap diinfus. Dan saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Jadi gangguan itu ada aja kalau kita mau menerima sesuatu dari Tuhan. Kita harus terus jangan pantang menyerah ya. Tuhan baik buat kita semua. Bisa Bu? Kalau enggak bisa ini ya termasuk gangguan juga. Enggak apa-apa. Oke Bu, Bu,
Bu Ong Ling Ling, nggak apa-apa Bu, nggak bisa, nggak bisa. Kita langsung bahasa roh dulu ya. Setelah bahasa roh nanti menirukan doa saya ya. Oke, kita akan bahasa roh dulu. Yang bisa bahasa roh bisa membantu saya. Korala masyakarala pasyandarara papa. Korala masyakarala papa 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 papa. Sundarala pasyandarala pasyandara papa papa papa. Korala papa 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 di dalam nama Yesus. Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita yang memohon kepadamu Tuhan. Engkau tahu di sini banyak umatmu, banyak anakmu yang mengasihi engkau. Rindu punya karunia bahasa roh. Punya karunia roh kudus Tuhan. Punya bahasa roh Tuhan. Supaya memudahkan dia untuk berdoa. Supaya dia semakin kuat, semakin dikuatkan. Semakin rohnya, semakin ari, semakin kuat. Tuhan pimpin kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau Allah Maha Tahu. Engkau Allah Maha Mengerti, Engkau Allah Maha Mengasihi. Tuhan, kami juga tahu kalau kuasa kegelapan padanya juga melihat apa yang kami lakukan. Tuhan, kuduskan istri, anak kami, cucu kami, besan, mantu, keluarga besar kami, famili kami, dan seluruh anggota Zoom di tempat ini, baik yang hadir maupun tidak hadir, dengan kuasa darah Yesus. Kau tutup kami dengan kuasa darah Yesus, kau bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan ribuan malaikatmu menjagai kami dari depan, samping, kiri, atas, bawah, sehingga tidak ada serangan balik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menuntun anak-anakmu ini Tuhan ingin mendapatkan bahasa roh, kuasa roh yang daripada Engkau. Sebelum hal itu kami lakukan Tuhan, kami akan mengadakan pengakuan dosa kami yang tersembunyi, yang selama ini tidak kami ketahui, bahkan orang lain tidak mengetahui, hanya Engkau yang mengetahui. Tolong Roh Kudus, pimpin kami, karena Engkau Roh yang Maha Kuasa. Mari ya, sekarang mulai ya. Sekarang ikutin doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini, saya mohon ampun. Kalau selama ini saya mendendam, menyimpan rasa pahit, dan tidak mau mengampuni papa mama saya, orang tua kami, papa ibu kami, adik-adik saya, kakak kami, adik kami, keluarga kami, kakak saya, famili saya, teman kerja saya, teman pelayanan saya, tetangga saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saja Tuhan. Dan aku mengampuni mereka. Mengampuni mereka. Saudara bisa sebut satu persatu sesuai dengan ingatan saudara ya. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Dan aku memberkati dia. Dan dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni mereka. Ku percaya sesuai firman-Mu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 pasal 1 ayat 9 mereka orang-orang yang pernah mengecewakan mengatakan barang siapa yang mengaku dosa, ia setia dan adil. Mengampuni dosa saya. Dan kau sekarang ini sudah mengampuni dosa saya. Hei iblis, kau tidak bisa menuntut saya. Saya sudah dibersihkan dari dosa saya. Saya siap layak menerima anugerah Tuhan. Yaitu bahasa roh. Dan juga berkat-berkat yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang urapi Tuhan tangan saya
yang akan saya tumpangkan yang akan saya tumpangkan di atas kepala saya, di atas kepala saya, biar mengalir biar kuasa Roh Kudus. kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Tolong yang sudah punya Roh Kudus bantu saya, bisa dibuka mute-nya, enggak apa-apa, supaya aliran kuasa transfer Roh Kudus ini bisa bekerja. 1, 2, 3, koralaba shandada papa 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 dan itu di malam dan kita lu tahu di belah betul deh. Terima. Urana masiki bidi. Unrama masiki bidi. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, ya keluar. Pergi dalam saya keluar. Roh kepahitan, roh kebencian. Ya, keluar. Ya, keluar. Ya. Ya, keluar. Roh ya, dendam sakit hati. Api, Roh Kudus, api. Terus. Belum kenal lagu negara tahu aja atau mulai ya. Ame terdurah kami lu ada baju terima benturan kembangkan dulu terus. Terima ya, terima. Saya melihat banyak api bertebaran, banyak api bertebaran dulu. Yesus. Sembuh, terang, damai. Gelapnya menjadi terang, dalamnya menjadi Yesus. Pikiran terang. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima. Selamatanmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kau curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu akan menjadi malam yang indah, yang sakit disembuhkan, jika masalah dibebaskan, yang terikat dilepaskan, dan oleh bilur-bilur-Mu semua dapat disembuhkan. Dan mujizat ke depan akan terjadi banyak lawatan-Mu Tuhan, terjadi banyak kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, selanjutnya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah mengurapi setiap anak-Mu di sini. Kami percaya mereka akan menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan untuk ke depan, dan nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ong Liling. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas doanya dan juga firman Tuhannya yang luar biasa, atas pelayannya Bapak Gembala Stephen Moses. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati dan memakai Bapak Gembala semakin luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Ada? Ada yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Ya, Enike hari ini. Siapa? Enike Novia Agatha. Ya. Puji Tuhan. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Kalau yang belum, yang lain belum, jangan berkecil hati. Jaga hati benar di hadapan Tuhan. Ya. Percaya Tuhan sendiri yang akan memenuhi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Saya akan pernah saksikan ketika saya ditumpang tangan 12 kali, saya tidak penuh Roh Kudus. Orang lain ditumpang tangan 1 kali saja penuh Roh Kudus. Saya sampai 12 kali tidak penuh Roh Kudus. Tetapi ketika hatimu benar, ya, sudah nggak ada unek-unek lagi. Dan mungkin ada di antara saudara yang dulu masa lalunya pernah pergi ke orang pinter, pernah tanya-tanya, pernah dikasih jimat, dikasih kertas-kertas dan macam-macam. Itu jangan disimpan lagi. Tetapi dikeluarkan, diberikan kepada gembala setempat yang bisa mendoakan. Dibakar, didoain. Jadi nggak ada lagi. Dan ketika Anda bersih di hadapan Tuhan, dengan hati yang benar, nggak ada lagi unek-unek, sudah mengampuni dan mengasihi, maka ketika Anda berdoa, katakan, Tuhan, aku rindu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Ketika Anda rindu, maka Tuhan yang mendengar seruan hatimu, Tuhan yang melihat isi hatimu, maka Tuhan sendiri yang memberikan Roh Kudus-Nya itu ada dalam hidupmu. Ya, tanpa ditumpang tangan, pendeta sekalipun, langsung dari Tuhan sendiri, Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara. Ya, dan ketika penuh Roh Kudus, mulai jangan disimpan, jangan didiemin, tetapi mulai dipergunakan. Ya, setiap kali berdoa, memuji, menyembah, langsung dipakai Roh Kudus-Nya, langsung dikeluarin. Maka dia akan terus semakin hari semakin luar biasa.
Ya, tadinya Roh Kudusnya itu mungkin kata-katanya cuma biasa. B, kayak orang biasa. Tetapi lama-lama semakin lancar. Semakin ada peningkatan, semakin ada peningkatan. Semakin engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, semakin engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka semakin luar biasa. Ya, jadi tadi puji Tuhan ada yang sudah kepenuhan Roh Kudus 1, Ineke ya. Ineke atau Imke. Yang lain tetap yakin dan percaya Roh Kudus pasti memenuhi diri kalian. Ya, nggak tahu nanti malam, nggak tahu besok pagi, yang penting siapkan hati. Bapak Dr. Habendun ada? Ya, manis kira minus kan. Ada Bapak Dr. Habendun? Nggak buka kamera, Ya, lamanya sih kadang main. Ya, oke. Kalau gitu, saya undang kembali Bapak Gembala Stephen Moses berdoa. Oh, baru ada, baru disorot. Tadi belum ada. Ya, ada Bapak Dr. Habendun. Iya, mic-nya baru dibuka, Bu. Pak, Ya. Ya, saya persilakan Bapak berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Siap, Bu. Terima Ya, kasih Bapak Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan, firman-Mu telah datang melaksanakan kehendak-Mu melalui Bapak Stephen Moses Tuhan, mengenai Roh Kudus-Mu dengan karunia-karunia yang boleh dibagikan dengan cuma-cuma. Hamba-Mu Bapak Stephen Moses telah menerima dengan cuma-cuma dan telah membagikan kepada kami dengan cuma-cuma, sehingga ada yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, terus tajamkan, fungsikan, murnikan, sempurnakan karunia roh yang ada pada Bapak Stephen Moses maupun yang sudah mengalami kepenuhan roh, sehingga senantiasa mengobarkan karunia-karunia roh yang ada untuk membangun, menasihati, dan menghibur jemaat-Mu yang ada dalam Zoom Grace Ministry ini maupun di gereja masing-masing. Teguhkan pelayanan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Stephen Moses dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai penyataan kekuasaan, dan karunia-karunia Roh Kudus Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, Engkau terus memperhatikan kepentingan, keberadaan, dan keluarga hamba-Mu Bapak Stephen Moses dan gereja yang dilayaninya. Tuhan terus penuhi semua keperluan masing-masing dan jemaat-jemaatnya dengan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, sehingga penuh melimpah lumbung-lumbung lahiriah dan rohani masing-masing. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami semua sudah mendengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan senantiasa sinari dan terang-Mu, aliri dan air hidup-Mu, bungkus yang kuasa darah-Mu. Kami bersedia mengasihi, mengampuni, memberkati orang-orang yang telah menyakiti dan mengecewakan hati kami. Ampuni mereka, berkati mereka, dan ampuni kami juga ya Bapa, seperti kami mengampuni mereka. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami telah mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, dan kami akan melanjutkan season yang kedua untuk mendengar apa yang Roh Kudus katakan lewat hamba-Mu Ibu Ong Lingling. Engkau mempersiapkan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh melayani kami semua sampai selesai, dan kami boleh siap menerima berkat-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan, mengangkat tangan kami, dan siap menerima berkat-Mu. Diberkatilah semua orang yang telah berbuat jahat kepada kami dan keluarga-keluarga mereka dalam nama Bapa Yesus. Diberkatilah semua orang yang berbuat baik kepada kami dan keluarga-keluarga mereka dalam nama Bapa Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua yang ada di sini, khususnya Bapak Stephen Moses yang telah menyampaikan firman-Mu, dan Ibu Ong Lingling yang terus melayani kami dan keluarga masing-masing dalam kasih karunia-Lah Bapa. Damai sejahtera Bapa Yesus Kristus dan pengurapan Roh Kudus seperti Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati sekarang ini sampai kami
menutup Zoom nanti malam sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Maranatha, haleluya, haleluya, amin. Silakan Ibu Ongling. Amin. Terima kasih pada Bapak Dr. Habendun atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memakai Pak Habendun semakin luar biasa. Ya. Semua diberkati Tuhan. Ya. Ada yang dapat pesan Tuhan?